Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldo Junarto Pratama, peserta latihan dasar CPNS dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Angkatan 15 Kelompok 2, Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak. Jadi, saya akan menceritakan pengalaman belajar di hari pertama pembelajaran Agenda 3. Sebelum kami melaksanakan pembelajaran di hari pertama Agenda 3, ada paparan materi profesionalisme ASN dari Bapak Dr. Abdullah Haris Achadi, SH, Des, yang menjabat sebagai Sekretaris Utama Basarnas. Bapak menjelaskan bahwa profesional ASN itu terdapat 5 item, yaitu kompeten dalam tugasnya, berintegritas tinggi, netral secara politik, berorientasi pada pelayanan, mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Kemudian, beliau juga menjelaskan pilar-pilar ASN profesional, yaitu terdapat 6 pilar. Yang pertama, ada kompeten, berintegritas, menjunjung nilai berakhlak, netral dan akuntabel, inovatif dan adaptif, pelayanan publik sejati. Yang pertama ada kompeten, yaitu bahwa ASN memiliki kemampuan teknis, manajerial, sosial, dan digital sesuai tuntutan zaman. Yang kedua ada berintegritas, yaitu jujur, dapat dipercaya, konsisten dalam nilai dan tindakan, serta menjunjung etika publik. Yang ketiga, menjunjung nilai berakhlak, yaitu ASN harus menerapkan nilai-nilai inti seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang keempat, netral dan akuntabel, yaitu ASN tidak terlibat politik praktis dan bertanggung jawab atas kinerja dan dampak kebijakan publik. Yang kelima, inovatif dan adaptif, yaitu terbuka pada pembaruan, cepat belajar, dan fleksibel terhadap dinamika lingkungan strategis. Dan yang terakhir, pelayanan publik sejati, yaitu ASN sebagai pelayan rakyat, rendah hati, empatik, dan melayani dengan sepenuh hati. Kemudian, beliau juga menjelaskan apa itu merit system. Yang saya tanggap, merit system aparatur sipil negara atau ASN adalah sistem pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada kedekatan, senioritas, atau faktor non-objektif lainnya. Intinya, semua proses dalam manajemen ASN, mulai dari rekrutmen, promosi jabatan, pengembangan karir, hingga pemberhentian, harus dilakukan secara adil, transparan, dan profesional. Prinsip-prinsip merit system ASN terdiri dari adil dan diskriminatif. Jadi setiap ASN punya peluang yang sama untuk berkembang. Kemudian berbasis kompetensi, yaitu jabatan diberikan sesuai keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Kemudian berorientasi kinerja, yaitu penghargaan, promosi, maupun hukuman didasarkan pada hasil kerja. Kemudian transparan, yaitu semua proses terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, dan bebas dari KKN. Kemudian yang kelima, akuntabel, yaitu keputusan dalam manajemen ASN dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Kemudian tujuan merit sistem ASN ada 5. Yang pertama, menjamin rekrutmen dan promosi yang objektif. Yang kedua, menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan melayani. Yang ketiga, menghindari praktik nepotisme, kolusi, dan politisasi ASN. Yang kelima, memberikan kepastian karir yang adil bagi setiap ASN. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam melayani masyarakat. Jadi, kalau disimpulkan, merit system adalah jantung dari reformasi birokrasi ASN agar benar-benar bekerja berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan berdasarkan siapa kenal siapa. Selanjutnya, saya akan menguraikan pemaknaan saya terhadap materi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, pemaknaan saya terhadap materi manajemen ASN. Bagi saya, materi manajemen ASN bukan hanya sekedar teori tentang pengelolaan aparatur sipil negara, tetapi merupakan pedoman penting yang harus dipahami untuk menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Manajemen ASN mengajarkan bahwa setiap aparatur sipil negara memiliki siklus pembinaan yang jelas, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan kompetensi,
penilaian kinerja, hingga sistem penghargaan dan sanksi. Hal ini memberikan gambaran bahwa ASN bukan hanya bekerja menjalankan tugas rutin, melainkan dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Saya memaknai materi ini sebagai upaya untuk menempatkan ASN sebagai profesi yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional. Artinya, ASN harus dikelola dengan baik agar dapat menjalankan fungsi utamanya, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dari sisi pribadi, saya melihat manajemen ASN sebagai kompas dalam perjalanan karir. Melalui materi ini, saya memahami bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh senioritas, tetapi oleh integritas, kompetensi, dan kinerja yang terukur. Selain itu, manajemen ASN juga menekankan pentingnya merit system agar sistem ASN mendapatkan kesempatan yang adil dalam pengembangan karir. Baik, sekian learning journal yang berisi tentang pengalaman belajar hari pertama pembelajaran agenda 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam quick response. Afiknam Jagat Samagram. Profesional, modern, teruji. We are family.